Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Namun Satkerti Loke Bali. Menuju Bali, era baru. Hai sahabat pecinta bahasa Indonesia. Saat ini kita akan mempelajari tentang materi bahasa Indonesia yang asyik. Bersama saya Igede Arisantika SPD, tutor bahasa Indonesia. Yuk, kita sebagai pegiat bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia sejak dini. Sebelum kita mulai belajar, saya mempunyai sebuah video ilustrasi untuk sahabat. Ini dia. Nah, sahabat, video tadi adalah sebuah video Yadnyesese atau membantan saiban atau ngejot. Ngejot seharusnya wajib dilakukan sebagai umat Hindu seusai memasak atau sebelum makan. Tujuannya adalah untuk mensyukuri kehidupan, karena kehidupan bersumber pada makanan. Pertanyaannya, sudahkah ngejot itu dilakukan setiap hari? Ngejot boleh dikatakan adalah sebuah warisan tentang kearifan lokal. Lihatlah proses ngejot, pahami dan laksanakan. Sahabat akan lebih memahami apa itu ngejot. Nah, sahabat pecinta bahasa Indonesia, bagaimana jika kita melakukan observasi terhadap proses ngejot, kemudian kita membuat laporan hasil observasinya? Saya yakin, dengan membuat laporan hasil observasi tentang ngejot, sahabat akan lebih memahami apa itu ngejot, bahkan sahabat akan lihai membuat laporan hasil observasi. Ya sahabat, untuk itu kita akan belajar terlebih dahulu tentang laporan hasil observasi. Materi ini muncul pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 10 semester 1. Hari ini saya tidak akan sendiri. Saya akan dibantu rekan saya Dolpino, Dolphin Simlek IT dari Buleleng, Bali, yang akan menjelaskan dan menginformasikan tentang mengidentifikasi struktur laporan hasil observasi. Selanjutnya, kesempatan akan saya serahkan kepada Dolpino. Silakan rekan Dolpino. Rajinnya anak-anak pecinta bahasa Indonesia. Hai sahabat literasi Basindo Radio TV, apa kabar? Pasti baik-baik dong ya. Nah, saat ini kembali bersama saya Dolpino, Dolphin Melek IT dari Buleleng, Bali. Nah, sahabat literasi, masih ingat dengan materi sebelumnya? Tentu masih dong ya, terkait dengan teks LHO atau teks laporan hasil observasi, pengertiannya, ciri-cirinya, pasti masih ingat. Nah, sekarang Dolpino akan menginformasikan tentang struktur teks LHO. The station. Basindo Radio TV. Rajinnya Anak-anak pecinta bahasa Indonesia. Terima kasih rekan Dolpino, Simlek IT dari Buleleng, Bali. Nah, sahabat literasi, saat ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Jadi, tetap di Basindo Radio TV. Radio TV-nya anak-anak pecinta bahasa Indonesia. ya sahabat literasi, masih bersama Dolpino, Simlek IT dari Buleleng, Bali. Langsung saja ya, kita intip apa saja sih struktur utama yang membangun teks LHO itu? Sahabat literasi, ini dia. The station. Basindo Radio TV. Rajinnya anak-anak pecinta bahasa Indonesia. Nah, pada bagian ini kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi. Di sini terdapat dua struktur
utama yang membangun teks laporan hasil observasi, sehingga menjadi satu kesatuan struktur teksnya. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Ini merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Dan di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Yang kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan. Ini merupakan bahasa atau rincian tentang objek yang diamati. Masih di Basindo Radio TV, radio anak-anak pecinta bahasa Indonesia. Dan tentunya masih bersama Dovino si Black IT dari Buleleng. Bagaimana nih sobat literasi tentang struktur teks LHO? Masih belum jelas juga? Yuks, kalau memang belum jelas, kita kupas lebih dalam yuk tentang struktur dari teks LHO. Didengarkan ya, tapi selain didengarkan, dicatat juga. The station. Basindo Radio TV. radionya Anak-anak pecinta bahasa Indonesia. Masih belum jelas tentang struktur teks laporan hasil observasi? Nah, saat ini kita akan gali lebih dalam tentang struktur lain dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentang definisi umum. Ini merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Yang kedua, definisi bagian. Ini merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau berisi penjelasan lebih rinci. Dan yang ketiga, definisi manfaat. Ini merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Dan yang keempat, penutup. Pada bagian penutup, itu merupakan bagian rincian sesuatu yang dilaporkan. Ya, sahabat literasi, kita masih membahas tentang struktur teks LHO. Sudah jelaskan ya tentang struktur yang membangun dari teks LHO tersebut. Nah, agar lebih paham, Dovino akan memberikan sebuah contoh teks LHO. Berikut analisis strukturnya. Ini dia. Cukup dulu ya informasi dari Dovino tentang struktur teks LHO. Sampai ketemu di program selanjutnya dan pastikan terus untuk klik di Basindo Radio TV, radio TV edukasi kesayangan Anda, dan pastinya radionya anak-anak pecinta bahasa Indonesia. Salam dan sampai jumpa. Demikian tadi video pembelajaran tentang mengidentifikasi struktur LHO, laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat untuk sahabat. Saya Igede Arisantika SPD, tutor bahasa Indonesia, mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya.